bersamaku, selamatkan hidupku. Haleluya, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita mau tetap semangat ya. Kita mau saudara terus mempraktekkan kompak sejati dalam hidup kita. Kalau kita praktek kompak sejati, saudara, bersama-sama di dalam komunitas pemuritan kita, maka kita pasti akan bertumbuh bersama-sama. Nah, saudara, hari ini saya mau membahas tentang bagaimana kita mempraktekkan agenda dari kompak sejati. Nah, saudara, sekali lagi saudaraku, kita mesti fokus mempraktekkannya secara konsisten dalam hidup kita, ya. Nah, saudara, kita harus mengambil waktu, saudara, seminggu sekali, ya, bertemu dalam kompak kita, saudara, 2-3 orang itu. Kita harus bertemu, saudara, dan kita mempraktekkan agenda dari kompak sejati itu. Nah, saudara, kita harus ambil waktu yang lebih panjang seminggu sekali itu, saudara. Ya, di mana ya mungkin kita bisa 1 jam atau 1 jam setengah kita ketemu, saudara, dan kita praktekkan agenda up, in, dan out itu, saudara. Ya, nah, kita praktekkan dengan apa, saudara? Ya, dengan sungguh-sungguh, ya, seperti yang kita sudah diajarkan sebelumnya, saudara. Nah, apa itu, saudaraku, agenda dari kompak sejati? Masih ingat, saudaraku, karena kompak sejati, ya, bukan sekedar, saudaraku, acara, tetapi dia adalah unit terkecil dari tubuh Kristus. Itu sebabnya, saudara, unit terkecil komunitas tubuh Kristus ini mempraktekkan gaya hidup up, ya, hubungan dengan sang kepala, in, hubungan dengan sesama anggota tubuh, dan out, bersama-sama dengan saudaraku anggota tubuh lainnya, kita menjangkau keluar, ya, kita, saudara, melayani, ya. Tubuh Kristus itu, saudara, mengutus kompak-kompak untuk melayani, saudara. Ya, melayani baik di dalam tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus itu, atau juga melayani di luar, ya, tubuh Kristus, di mana membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam, saudaraku, ya, tubuh Kristus, atau memberkati, ya, di mana, saudaraku, masyarakat kita berada, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita berada. Nah, saudara, ini konsep yang sangat penting, ya. Karena itu gimana praktikalnya, saudara? Kita mempraktekkan, saudaraku, pertemuan, ya, seminggu sekali itu. Ingat, saudara, kalau kita ketemu, saudara, bersama-sama di dalam kompak itu, ya, kita mulai dengan hubungan up. Ya, di mana, saudara, ya, kita bersekutu dengan sang kepala. Ingat, kita untuk bersekutu dengan sang kepala, kita mesti hidup dalam terang, saudara. Ya, kalau kita hidup dalam terang, artinya terbuka, ya, kita juga, saudara, mengaku dosa.
kalau ada dosa-dosa di mana kita saling melukai, saling menyakiti, nah itu harus dibereskan, saudara. Ya, jadi satu dengan yang lain, ya setelah kita, saudaraku, datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Sang Kepala, kemudian kita juga satu dengan yang lain saling bertanya, saudara. Ya, apakah ya dalam minggu-minggu ini ada perbuatan saya, ya, tindakan saya atau perkataan saya yang telah melukai kamu, ya. Kalau ada, saudara, nah, maka kita mesti mendengarkan seorang akan yang lain. Apakah ada, saudaraku, kita kadang-kadang tanpa disengaja kita telah melukai saudara kita, ya, kita menyakiti saudara kita, ya. Nah, karena itu, saudara, teman kita, ya, mesti kita dengarkan, ya. Kalau memang betul ada, ya, saudara, nah kita bertanya lagi, bolehkah kamu cerita, ya, lebih dalam lagi, lebih detail, bagaimana, ya, perbuatan dan perkataan saya melukai kamu. Ya, waktu kita tanya begini, saudara, ya, dia kemudian cerita dan kita mulai, saudara, mendengar, ya, mendengarkan, bukan hanya suara dia, tapi ada suara Tuhan, ya, lewat apa yang dia cerita itu, saudara, ya, sehingga, saudara, waktu kita mendengarkan, saudara, ya, kita tahu seringkali, saudaraku, kita telah melukai saudara kita. Nah, kalau kita udah melukai saudara kita, ya, baik dengan perkataan, tindakan, kita harus berani, saudaraku, mengaku dosa kita. Ya, dan kita harus satu dengan yang lain berkata, sorry, maukah kamu mengampuni saya? Ya, ternyata saya telah melukai kamu. Maafkan saya. Ya, saya nggak melihat ini, saya nggak sadar akan hal ini. Maukah kamu mengampuni saya? Nah, maka kalau teman kita mengampuni kita, saudara, wow, itu luar biasa, saudara. Maka darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa, saudara. Ya, maka kita nggak ada dosa satu dengan yang lain, saling sakit menyakiti, saudara, sehingga kompak itu, saudara, kompak yang, ya, disconnected kalau udah saling melukai. Tapi ketika kita saling mengampuni, saling cerita, terbuka, saudaraku, apa yang terjadi? Terjadi kesembuhan, sehingga kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain. Ya, dengan Tuhan persekutuannya, saudaraku, ya, kita persekutuan yang sangat-sangat, saudaraku, dekat. Satu dengan yang lain juga akan dekat. Kenapa? Kita beroleh koinonia, persekutuan seorang akan yang lain. Baik persekutuan dengan Tuhan maupun persekutuan dengan sesama. Bayangkan, saudara, kompak kita kalau udah, saudaraku, beresin dosa korporat, ya, dosa saling melukai, seperti dalam, saudaraku, Yakobus, ya, dikatakan di situ, saudaraku, Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16, ya, dibilang hendaklah kamu saling mengaku dosamu seorang akan yang lain, ya, dan saling mendoakan, ya, saudara, supaya kamu sembuh, ya. Jadi kalau kita, saudara, saling mengaku dosa, kemudian kita saling apa? Ya, saudara, mengampuni dan kemudian kita saling mendoakan, ya, maka kita akan sembuh, katanya, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita disembuhkan, saudara, apa yang terjadi, saudara? Maka, saudara, doa kita itu besar kuasanya, katanya. Ya. Maka katanya doa orang benar, ya, besar kuasanya. Bayangkan, saudara, ya, kalau kita nggak ada dosa korporat di dalam kompak, maka waktu kita berdoa, saudara, wih, dahsyat, terjadilah, saudaraku, ya, jawaban doa. Ya, kompak, saudaraku, menjadi apa, saudaraku? Ya, menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Ya, kenapa? Karena kalau kita sepakat,
ya, kita sama-sama satu dengan yang lain, saudaraku, menjaga kesucian tubuh Kristus, ya, tidak mengizinkan dosa korporat bekerja. Berarti kita, ya, saudaraku, kudus, kita sepakat. Ketika kompak itu sepakat, dia boleh menggunakan kunci-kunci kerajaan. Sehingga, saudaraku, ya, kita bisa, saudara, menghancurkan kuasa kegelapan, menghancurkan, saudaraku, kerajaan kegelapan, karena kita diberikan kuasa untuk mengikat dan melepaskan, saudara. Nah, ini yang kita mesti sadari, saudaraku. Makanya kompak, jangan izinkan ada dosa korporat, ya, yang menghalangi antara, ya, kita dengan Tuhan dan juga kita dengan sesama. Sehingga nggak ada persekutuan, koinonia itu, ya. Nah, saudara, hari ini, makanya saudaraku, kita mau fokus ke up, ya. Kita doa ketika ketemu, ya, up. Kemudian setelah itu apa, saudara? Nggak cukup, ya. Kita mesti, saudaraku, ya, bahas juga in. Nah, innya itu apa, saudara? Yaitu bersekutu dengan sesama. Nah, ingat, saudara, bersekutu bukan hanya sekedar, saudaraku, bersama-sama, bukan sekedar bertemu. Jadi kompak kalau bertemu hanya ngobrol-ngobrol, minum kopi, ya, itu bagus, tidak salah. Tapi belum bersekutu dengan seutuhnya. Ya, bersekutu itu, saudara, artinya berkontribusi. Nah, itu dia. Ya, saling memberi. Ya, di mana kita saling mengajar, saling melayani, ya, saudara, saling menasehati. Nah, kita sharing apa, saudaraku? Sharing pengalaman hidup kita. Ya, yang kita mesti sharing hidup kita, saudara. Nah, hidup murid itu apa? Masih ingat, saudaraku? Hidup murid itu adalah 3B. Ya, jadi itu yang di-sharingkan. Topiknya selalu 3B, saudara. Ya, tapi kita bisa nanti saling mengajar, ya, saling menasehati, ya, kita saling memberi, saudara, kontribusi, ya, sehingga kalau kita terus bahas 3B, ya, maka kita makin semangat, saudaraku, praktek 3B, ya. Jadi kita saling cerita, gimana kamu 3B-nya minggu ini, ya. Nah, kita evaluasi, saudara. Bener loh, minggu ini saya kurang. Saya merasa saya kurang berjalan bersama Kristus. Ya, saya juga kurang belajar dari Kristus dan saya kurang berubah serupa Kristus. Ya, nah, kenapa? Temennya tolongin, saudaraku. Coba, ya, kamu cerita kenapa kamu kurang. Ya, kami bisa tolong apa supaya 3B kamu minggu ini bertumbuh luar biasa. Itulah pemuritan, saudara, ya, yang kita bahas. Kemudian, saudara, ya, kalau ada yang kita alami, ya, wah, saya alami 3B luar biasa. Saya mau sharing pengalaman saya, ya. Jadi boleh, ya, apa yang saya alami waktu berjalan bersama Kristus, ya, kemudian apa yang saya belajar dari Kristus, dan kemudian, saudara, apa yang saya berubah serupa Kristus, saya ceritakan. Itu akan memberkati, ya, itu akan, saudaraku, membagikan kehidupan itu, saudara. Nah, terjadilah sharing life. Itu, saudaraku, yang terjadi di dalam tubuh, ya. Nah, tubuh ini, saudara, mereka saling memberi makanan, betul? Ya, mereka sharing oksigen, sharing makanan. Mereka mengambil racun-racun itu dari tubuh dibuang, ya, tolong menolong untuk memberi makan dan membuang racun. Demikian juga kita di dalam, saudaraku, ya, kompak. Kita saling memberi makanan rohani dan saling tolong menolong mengambil racun-racun itu supaya, saudaraku, tubuh Kristus sehat. Nah, itu innya, saudara. Ya, kemudian jangan lupa, saudara, kita nggak boleh cuman up, in, harus out. Nah, out apa, saudaraku, yang dibahas? Nah, out ini, saudaraku, di mana kita
Ya, Tuhan mau pakai kompak ini untuk melakukan sesuatu. Jadi kita bisa bahas, ya saudara, apa yang Tuhan mau kita lakukan, kompak kita untuk jadi berkat. Ya, nah ingat saudara, kompak itu dibangun ada tujuannya. Ya, masih ingat tujuannya apa saudara? Untuk melahirkan komunitas kerajaan. Jadi saudara, ya makanya kompak saudara itu harus berfokus gimana kita bangun komsel kita sampai komsel kita nanti jadi komunitas kerajaan. Nah, maka ayo kompak-kompak mulai perhatiin jiwa mana di komsel kita saudara yang perlu dilayani. Ya, yang perlu saudaraku ya mereka mendapat pertolongan. Apa yang kita bisa lakukan ya di komsel kita? Ya saudara, nah kita bikin rencana, kita doa sebagai kompak. Nanti Tuhan kasih proyek saudara. Ya misalnya, wah ada satu anggota ini dia batu ya di dalam komsel, di dalam rumah Tuhan, tapi belum batu hidup, masih batu mati. Lah perlu dia diinjili berarti saudaraku. Dia perlu dilayani saudara. Ya, nah kalau perlu saudaraku ya dia langsung diajarin pengajaran-pengajaran ya setelah diinjili ya dia ditolong saudaraku diajarin pengajaran-pengajaran SPK. Bisa, nggak usah nunggu saudaraku SPK ada kelas dulu ya. Kompak bisa menolong orang ini langsung saudaraku ngajarin SPK. Itu saudara, kompak itu kayak gitu, bukan cuman kita kumpul-kumpul lalu mau ngapain, enggak. Tugas kompak itu saudara ya ada dengan tujuan melahirkan komunitas kerajaan ya. Jadi komsel-komsel lihat apa yang belum jadi komunitas kerajaan kita saudaraku mau tolong ya. Mungkin ada jiwa yang terluka suami istri, saudaraku suka saling melukai ya. Waduh belum pulih. Ya kita bisa tolongin saudara. Kita kompak yang udah pernah ngalamin pemulihan ini ya, kita tolongin. Bisa. Ya apa aja saudaraku, nanti Tuhan bisa kasih kita proyek. Nah itu outnya ya. Jadi outnya pertama di dalam tubuh Kristus dulu. Ya kita layani. Tapi bisa juga Tuhan kasih kita saudara ya fokus untuk apa? Ya, nah ini juga perlu saudara. Kita membahas bagaimana kita sebagai anggota tubuh Kristus ketika kita bekerja ya di kantor, ketika kita saudara berprofesi, ketika kita ada di masyarakat, sudahkah kita menjadi kingdom transformer? Sudahkah kita menjadi pribadi yang bisa menghadirkan kerajaan Allah di situ? Ya, sudahkah kita mempraktekkan misi Bapa itu? Misi Bapa itu apa? Dia ingin pakai kita menghadirkan kerajaan Allah. Jadi kita udah belum? Kalau kita jadi seorang karyawan, kita jadi karyawan yang apa, saudara? Punya misi Bapa, yaitu kita mau jadi karyawan yang bisa menghadirkan kerajaan Allah di dunia kekaryawan kita itu, kekaryawanan kita itu. Ya, di mana kita saudara bekerjanya beda sama orang lain. Kalau orang lain bekerjanya nggak punya nilai-nilai kerajaan Allah, kita pakai nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, kita bekerja seperti bukan untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Kita bekerja sungguh-sungguh. Kita bekerja dengan prinsip bukan sekedar dibiayai oleh manusia. Saya dibiayai oleh raja saya yang kaya, yang luar biasa. Raja saya yang adil, ya. Tuhan saya. Saya bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, sehingga saudaraku kita cara bekerjanya berbeda. Nah, itu mesti dibahas saudaraku di dalam kompak. Ya, kamu kalau bekerja jadi karyawan, udah jadi karyawan dengan misi Bapak enggak? Ya, kamu gimana? Ya, kalau kamu jadi dokter misalnya, kamu jadi dokter yang benar-benar beda enggak? Yang punya misi Bapak enggak? Menghadirkan kerajaan Allah
di dunia kedokteran kamu itu, di dunia profesi kamu itu. Ya, kalau seorang pelajar, saudara, apakah dia sekolah, ya, dia sesuai dengan saudaraku misi Bapak itu? Apakah dia sekedar sekolah aja, atau dia sekolah dengan apa, saudaraku, dengan misi menghadirkan kerajaan Allah di dunia? Sekolahnya itu, ya. Dan juga saudaraku, ya, disinilah saudara yang Tuhan mau kita, ya, selalu ingat kita menghadirkan kerajaan Allah, ya, di dunia ini dengan misi Bapa. Nah, saya dorong saudara menjadi seperti, ya, kompak yang demikian. Mari kita praktekkan, saudaraku, ya, kompak ini seminggu sekali kita ketemu dalam seperti itu kita bahas, saudara. Nah, tapi jangan berhenti sampai di situ kompak. Ya, seminggu sekali kita ketemu mungkin 1,5 jam, 2 jam, ya. Tapi setelah itu kita tiap hari, saudara. Nah, ini mesti ada hubungan. Ya, kalau kompak hanya sekedar acara aja nggak jalan. Tapi kalau saudaraku kompak itu adalah gaya hidup, wow, ini akan jalan, saudara. Jadi setelah seminggu sekali kita ketemu mungkin 2 jam, ya, setelah itu tiap harinya, saudara, kita tetap saling bersekutu, saudara, ya. Kita melakukan saudaraku, ya, pertemuan yang mungkin nggak usah sampai, saudaraku, 1 jam, tapi mungkin 15 menit, ya, saudara, atau 20 menit, ada yang setengah jam. Ada yang manfaatin, saudaraku, jam makan siang. Ya, mereka ketemu. Mereka tiap hari saling tanya itu, saudara. Ya, gimana kamu, ya, 3B-nya. Ya, selalu 3B itu, saudaraku, ya, kita saling tanya satu dengan yang lain. Kamu 3B nggak hari ini? Ya. Nah, gimana caranya? Jadi kita terus berakuntabilitas, saudara. Nah, kalau kita praktek ini, saudara, wow, luar biasa, ya, kompak kita luar biasa, dan pasti kita, itulah kompak sejati, saudara, pasti kita akan menghasilkan buah dan luar biasa. Saya doakan semua kompak-kompak bisa praktek seperti ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.